Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dini wad dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Istiqlal rahimakumullah, dan juga jamaah yang mengikuti pengajian ini melalui live streaming Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tadi sudah kita juga lakukan sholat sunnah qabla subuh atau sholat fajar. Dilanjutkan dengan kita yang mengikuti ta'lim pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu limpahan rahmatnya, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sejenak marilah sama-sama kita merenung dalam hidup dan kehidupan kita sekalian, bahwa kita ini hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah katakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semua yang Allah ciptakan, kita ini manusia dan juga bangsa jin, itu adalah hidup ini, dalam hidup dan kehidupan ini adalah untuk semata-mata beribadah. Seperti sholat yang kita lakukan saat ini adalah rangka ibadah. Ibadah dalam rangka tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dalam ibadah yang kita lakukan ada 3 model, ada 3 tipe orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita ada dalam 3 tipe ini, atau jangan-jangan tidak ada dalam 3 tipe ini. Nah, yang pertama dikatakan ada 3 model orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dikatakan, tipe yang pertama adalah ibadatut tujar. Ibadahnya seperti pedagang. Ya. Mohon maaf, kita lihat ya, yang namanya pedagang itu tentunya dalam berdagang itu ya pasti memikirkan untung dan rugi. Betul apa betul? Pak, Bu, pedagang itu pasti mikirin untung dan rugi. Ini kalau saya dagang ini kira-kira untungnya berapa ya?
Kira-kira kalau saya jual ini, kira-kira rugi apa tidak ya? Nah, yang ini yang pertama, tipe orang beribadah kepada Allah seperti pedagang, ya, melihat untung dan ruginya. Ya, ada orang yang beribadah seperti itu, Pak. Ya, mikirin ini saya sholat pahalanya berapa ya, gitu ya. Kira-kira saya sholat ini, ya, kira-kira Allah berikan saya rezeki berapa ya? Ya, ini ada seperti itu, Pak. Ya, kira-kira kita ada nggak yang seperti itu ya? Jadi ibadahnya, ya, cari pahala, ya, cari keuntungan, ya. Bagaimana kalau ada orang seperti ini? Di antara kita ada modelnya seperti ini ibadahnya. Ya, kata Imam Ali radhiyallahu an, ya. Kata beliau, kalau ada orang ibadahnya seperti ini, ya, itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Bukan musyrik, bukan. Karena mengharapkan sesuatu itu boleh beribadah. Ya, kepengen pahala boleh, ya, kepengen masuk surga sah-sah saja, ya, kepengen diberikan oleh Allah, ya, yaitu kelapangan harta, rezeki, itu boleh-boleh saja. Ya, ibadah minta sama Allah untuk urusan-urusan seperti ini sah-sah saja. Ya. Namun mohon maaf, kalau ada orang yang model ibadahnya seperti ini masih di bawah standar, masih di bawah rata-rata hadirin ibadahnya. Biasa, karena orang banyak seperti ini modelnya. Ya, banyak orang seperti ini. Sah-sah saja, nggak dilarang, boleh. Ya, boleh kita ibadah seperti ini. Nah, yang kedua, dikatakan ada orang ibadah, ya, model yang kedua, ya, kita lihat nanti kita adanya di mana ini, ya, ada di tipe atau model beribadah kepada Allah di mana kita ini posisinya, ya. Yang kedua dikatakan yaitu ibadatul abid, yaitu ibadahnya seorang budak, Pak. Ya, ibadahnya seorang budak. Bapak Ibu lihat, ya, budak itu pasti patuh kepada tuannya. Dia takut sama tuannya, Pak. Ya, itu karakter budak tuh seperti itu. Ya. Karakter budak itu takut sama tuannya, ya, mau ngapa-ngapain pasti takut. Kalau ya, nanti takut tuannya marah ini, ya, tuannya marah, ya, akhirnya saya, ya, dimarahi, ya, takut saya nanti diomelin, ya. Itu tipe orang beribadah seperti seorang budak, ya. Apa motivasinya ibadah? Seorang budak itu kita lihat dia takut kepada tuannya. Ini model orang beribadah karena takut kepada Allah. Takut kalau nanti disiksa di alam kubur. Ada orang seperti itu, takut nanti dimasukkan ke dalam neraka, Pak. Itu ada orang ibadah, ya Allah saya takut, sampai nangis siang malam, ya, takut saya disiksa karena sudah dengar tuh penjelasan tentang azab kubur, azab api neraka, dia takut. Gara-gara itu dia pengen ibadah kepada Allah. Ya Allah saya takut kalau engkau siksa, takut kalau engkau jadikan saya alam kubur kami, ya, gelap dan seterusnya. Itu takut, Pak. Ini model orang beribadah karena takut disiksa, takut diberikan
ya ganjaran ya neraka jahanam. Itu seperti itu, ada orang ibadah seperti itu modelnya, ya karena takut, ya karena takut. Boleh tidak kalau kita seperti itu? Boleh tidak kalau kita ibadahnya karena takut hal-hal seperti itu? Ya, dikatakan kalau ada orang yang beribadah seperti ini, itu dikatakan sah-sah saja. Boleh saja, nggak apa-apa. Ya, kalau kita ya saya takut, ya apalagi ya sudah dengar ya cerita, ya kisah-kisah, riwayat-riwayat bagaimana siksaan alam kubur, bagaimana ya pedihnya neraka jahanam dan seterusnya dan seterusnya. Itu takut kita, ya. Kita ini kan ya maaf masih terhijab dengan dunia, Pak. Jadi terhalang dengan hal-hal yang ya mengetahui tentang keadaan alam kubur dan alam neraka jahanam. Nah, itu yang kedua, ibadahnya seperti itu. Ya karena takut. Ya, karena takut dia ibadah kepada Allah. Ya, makanya salatnya rajin, Masya Allah. Ya, ibadahnya ya rajin dia, karena dia takut akan dosa-dosanya, Pak. Takut dia pernah melakukan dosa, dia ibadah kepada Allah, sholat siang malam, pagi dia sholat sunnah, lalu dia lanjutkan malamnya, karena dia takut dulu pernah berbuat dosa kepada Allah. Motivasi inilah yang membuat ia rajin ibadah kepada Allah. Akhirnya motivasinya, tujuannya karena takut kepada Allah. Kalau seperti ini motivasinya, kata Imam Ali, itu sah-sah saja, boleh saja, tidak musyrik. Ya, tidak musyrik kita. Boleh, sah-sah saja. Ya, tetapi kalau ada orang beribadah motivasinya seperti ini, tujuannya seperti ini, maka ibadahnya masih di bawah rata-rata, Pak. Bu, masih kualitasnya biasa. Biasa, masih di bawah rata-rata. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tipe orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga dikatakan, mudah-mudahan ini yang ketiga itu adalah kita. Karena cuma tiga, ya, hanya tiga. Yang ketiga, model beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ketiga yaitu dikatakan ibadatul arifin, yaitu ibadahnya orang yang arif dan bijaksana. Nah, ini yang punya makomnya lebih tinggi lagi nih, ya. Makomnya lebih tinggi. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, motivasinya, tujuannya yaitu ibadah kaum arifin, orang yang arif dan bijaksana. Seperti apa ibadahnya orang yang arif ini? Yaitu orang yang motivasinya, tujuannya dia beribadah kepada Allah semata-mata adalah bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Ya. Jadi nggak ada apa-apa dia beribadah kecuali bersyukur, ya. Mudah-mudahan yang ketiga ini kita semua nih, Pak, ya. Kita datang ke sini sholat, memang kita bersyukur kepada Allah, ya. Sudah dibangunkan dari tidur yang lama panjang tadi malam, Bu, ya, Bu. Kita ditidurkan oleh Allah sejenak malam. Ruh kita itu tidak sedang berada di badan kita, Pak. Ya, dalam sebuah riwayat, dalam sebuah penjelasan di dalam Al-Quran, ketika kita tidur itu, ruh kita itu tidak berada di jasad kita. Makanya
tidur itu adalah dikatakan mati, ya, mati sesaat, ya. Kita ini tidur sebetulnya sedang mati sesaat karena ruh kita sedang tidak ada di jasad kita, ya. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu di mana ruh itu sedang tidur, kita sedang tidur, ada di mana kita tidak tahu, ya. Ya. Itu rahasia ruh. Ada kitab yang menjelaskan tentang ruh, Pak, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di situ dijelaskan perihal ruh-ruh manusia, baik yang masih hidup, yang ketika tidur ada di mana, dan juga ruh yang sudah berpulang ke rahmatullah, sehingga ruh-ruh itu bertemu sama keluarganya, bertemu dia di alam sana. Itu dijelaskan dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya nih kita ini tadi malam tertidur sesaat, mati sesaat sebetulnya, ya. Lalu Allah bangunkan kita sehingga bisa datang ke tempat ini, bisa sholat subuh berjamaah. Makanya motivasinya adalah semata-mata bersyukur, ya. Bersyukur kita dapat nikmat, kita dapat nikmat, bisa bangun lagi, bisa melek lagi, bisa ngelihat, bisa melihat alam dunia yang begitu indah ini. Bersyukur ibadahnya karena bersyukur. Bayangkan Mbak, Bu, ya, orang bangun tidur, ya, orang tidur sudah tidak bangun lagi. Itu kan ada, ya, ada, nggak sedikit orang yang tidur itu sudah tidak bangun lagi, sudah sampai ke alam sana, sudah sampai ke alam sana. Inilah ibadahnya orang arifin, yaitu ibadah karena semata-mata ia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nggak minta apa-apa, ya, nggak minta apa-apa, ya, bersyukur. Ya, ini banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya, mohon maaf kadang-kadang kita lupa bersyukur, ya. Ya, kita kan ngelihatnya mungkin, ya, nikmat itu besar. Alhamdulillah, wah, dapat uang banyak. Alhamdulillah, ya, dapat, ya, rezeki banyak. Padahal ini kita banyak nikmat dari Allah, ya. Bapak sehat itu nikmat, ya. Sehat itu nikmat. Coba sekali-sekali Bapak lihat di rumah sakit itu, ya. Coba Bapak lihat di rumah sakit seperti apa yang sedang diinfus, membutuhkan oksigen, ya, lelah, capek untuk menghirup oksigen, bantuan dari manusia, berat. Kita lihat itu. Kita ini alhamdulillah masih diberikan oleh Allah oksigen gratis, nggak pakai bayar, cuma Allah minta kita bersyukur, ya, nggak pakai bayar kita, ya. Barulah tahu nikmatnya sehat itu ketika sakit, ya. Kita ini nggak pernah ngerasain nikmatnya sehat, itu nggak pernah. Nanti kalau sudah sakit baru deh terasa, ya Allah, nikmat ternyata bisa ke masjid, bisa kumpul. Karena ini belum terasa nih, nikmatnya sehat belum terasa. Nanti kalau sudah sakit baru kita terasa, ya Allah, nikmat deh kali, ya. Kan suatu saat kita pernah ngerasakan nanti yang namanya sakit. Belum lagi nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah katakan, wa izda'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku, kata Allah. Akan tetapi bagi yang tidak bersyukur, yang ingkar akan nikmatku, kata Allah, maka akan diberikan azab. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kita ini bersyukur, Pak, ya. Bagusnya tuh kita sholat, ya, kita ibadah yang lain itu motivasinya bersyukur. Udah bersyukur saja, saya mau syukur sama Allah. Udah banyak Allah nikmat kasih ke saya, banyak, ya. Biarin deh ujian yang Allah berikan kepada saya, ya. Kan kalau kita, Pak, kalau kita mau banding-bandingkan antara ujian dengan nikmat yang Allah berikan tuh kira-kira sebanding tidak?
Sebanding atau tidak? Ya. Sebanding atau tidak? Ini kan nikmatnya banyak, ya. Ya, nikmat banyak, ya. Ujian ya seberapa sih, gitu kan? Ya. Allah berikan nikmat itu lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Tetapi mohon maaf, ya, khuliqal insan halu'a. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Apa Bu? Berkeluh kesah. Ya, dikasih ujian sedikit, ya, mengeluh, ya Allah, kenapa ya? Ya saya sudah sholat setiap hari kok, saya belum dapat uang nih, rezeki katanya gitu. Itu kan rata-rata seperti itu tuh, orang tuh. Ya, sholat, ya ujung-ujungnya minta rezeki gitu kan, minta pekerjaan, minta kehidupan dunia gitu kan. Itu kebanyakan orang seperti itu, ya. Dia minta kepada Allah sholat, ya sudah banyak, ya padahal ya dia datang ke tempat ini, ya dia bisa melihat matanya, ya telinganya bisa mendengar, kakinya bisa berjalan, tangannya bisa bergerak. Itu nikmat, Pak. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang saat ini masih didorong, Pak, ya untuk jalannya susah. Ya, untuk jalan susah. Ini maksudnya saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat orang yang di bawah kita. Ya, untuk apa? Untuk bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Kadang-kadang urusan dunia ini, ya banyak orang ngelihatnya ke atas, ya Pak. Ini yang bisa celaka. Halawatus syaqawah. Ada tanda orang celaka itu nazara fid dunya fauqah. Ngelihat dunia itu ke atas, ya. Jadi ngelihat dunia ke atas. Tetangga punya mobil baru, kita pengen, ngiri kita, ya. Tetangga rumahnya bagus, kita pura-pura dicat rumah kita biar lebih bagus gitu kan, ngiri. Itu ada orang seperti itu tuh. Ini nggak bersyukur kepada Allah karena dia ngelihat dunia, ngelihat ke atas, ya, ngelihat ke atas. Padahal urusan dunia kita harusnya ngelihatnya ke bawah, ngelihat ke bawah, biar nggak celaka kita, biar kita bersyukur. Coba lihat orang yang di bawah kita. Di bawah kita susahnya minta ampun nyari uang, Pak. Ya, harus banting tulang, harus jual ini, jual itu, nauzubillah. Kita bersyukur, dari sini kita bersyukur. Ya, tidak akan celaka karena ngelihat dunia, ngelihat ke bawah. Sudah punya sepeda, nggak usah ngiri sama yang sudah punya motor. Itu tuh perumpamaannya. Ya. Ngelihat orang yang ya bisa ke Istiqlal ini, bisa dengan berjalan kaki bersyukur. Banyak orang yang nggak bisa jalan saat ini, Pak. Ya pakai alat, pakai dorongan. Ya. Sudah punya sepeda, bisa datang ke sini naik sepeda bersyukur. Banyak orang ya bisanya jalan doang ke sini. Kita bisa naik sepeda, itu bersyukur. Ya, nggak usah ngelihat kendaraannya bagus atau jelek atau murah atau apa gitu. Nggak usah ngelihat. Yang penting kita bersyukur. Udah punya motor, kita bersyukur kepada Allah. Betapa orang saat ini nggak punya motor, ya datang ke Istiqlal ini naiknya naik sepeda, gitu kan? Naiknya sepeda, jalan kaki, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kita bersyukur, udah sampainya lebih cepat, gitu kan? Sudah punya mobil juga bersyukur. Ngelihat ke bawah, betapa banyak orang yang sudah, yang belum punya mobil. Kita sudah punya mobil, misalkan, ya baru sampai sini naik sepeda, gitu kan? Jadi ngelihatnya ke bawah, ya ngelihatnya ke bawah. Urusan dunia, tetapi urusan akhirat ini nih tujuannya dalam rangka kita jadi bersyukur, Pak. Jadi orang yang bersyukur. Itu kayak begitu gitu, yang kecil-kecil. Tapi urusan akhirat ngelihatnya ke atas.
ngelihatnya ke atas. Ada orang yang rajin sholatnya, kita ikut, kita ngiri tuh, waduh pengen kayak dia nih, kepengen kayak dia nih, gitu kan. Sholatnya ya sehari semalam 1000 rakaat misalkan, weh, hebat ini. Kita kepengen dia seperti begitu. Sedekahnya luar biasa, ya sedekahnya nggak habis-habis tuh, ya ngasih ke orang. Itu kita kita ngelihat orang seperti itu. Ya, ngelihat orang seperti itu. Jadi kita ya kepengen seperti itu, boleh. Itu boleh saja. Ya, itu bagus. Dalam rangka kita juga bersyukur. Nah, Bapak Ibu hadirin, inilah model-model beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana 3 tipe dan model ini boleh-boleh saja kalau ada di dalam diri kita sekalian. Ya, seperti meminta pahala dari ibadah yang kita lakukan itu boleh, ya. Dan meminta sesuatu dari Allah itu boleh, ibadah yang kita lakukan itu sah-sah saja, ya. Dan juga apa? Karena takut akan ya janji dan ancaman, ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, itu sah-sah saja, itu boleh, nggak apa-apa ibadah seperti itu motivasinya. Tetapi mudah-mudahan kita bisa sampai kepada makom yang namanya tadi arifin, yaitu ibadahnya kaum arifin, yaitu orang yang arif dan bijaksana dalam beribadah, yaitu motivasinya karena bersyukur. Dia beribadah karena bersyukur kepada Allah. Makanya Pak, Bu, dalam sebuah riwayat itu dikatakan, ya, itu Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, Pak, Bu, itu istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha, itu bertanya kepada Rasulullah ketika Nabi sholat tahajud, ya Pak, sholat malam, sholat tahajud, ya, itu Nabi sholat tahajudnya nggak putus, Pak, Bu, sepanjang malam sholat tahajud. Karena bagi Nabi sholat tahajud itu hukumnya wajib, tetapi bagi kita hukumnya sunnah. Ya, itu untungnya di situ tuh Pak. Ya, untungnya di situ. Ya, kalau jadi wajib tuh luar biasa kita nih tahajud, kira-kira ya ngelakukan semua nggak nih, jam 2, jam 3 bangun, kan itu perjuangannya luar biasa. Tapi bagi Nabi itu wajib. Makanya Aisyah bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasul, bukannya engkau itu kok ibadahnya capek-capek seperti ini ibadah, bukannya engkau itu dijamin sudah masuk surga, bukannya engkau itu sudah terpelihara oleh Allah, bukannya engkau ini ya sudah diampuni oleh Allah, ngapain capek-capek lagi sholat seperti ini? Itu begitu tuh kurang lebih pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi menjawab, ya Nabi menjawab kurang lebih, ya kalimatnya afatakuna ya abdan syakura. Itu ya simpel jawaban Nabi. Kata Nabi apa? Ketika beliau melakukan sholat tahajud sampai kakinya bengkak, kan Pak, dalam sebuah riwayat itu Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Saya nggak bisa ngebayangin itu berapa surat yang Nabi baca ketika sholat malam, ya. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat itu 1 rakaat itu Pak dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Itu dibaca 1 rakaat Nabi baca dalam sholat malam, ya. Kira-kira ada nggak di kita itu sholat malam baca suratnya dari selesai Fatihah baca suratnya banyak itu, ya. Kalau dihitung-hitung sekitar ya 3-4 jam lah selesai itu kan, 30 juz sholat malam hatam Al-Quran, ya. Itu Nabi seperti itu tuh bacaannya, ya. Kalau kita kepengen yang pendek-pendek, ya sholat. Kalau kita modelnya kan ya lebih cepat lebih baik gitu kan. Kalau Nabi lebih lama lebih baik, ya. Kalau Nabi lebih lama lebih baik, sholatnya lebih banyak. Makanya kakinya sampai bengkak tuh sholat tahajud Nabi itu.
kakinya sampai bengkak. Tapi Nabi menjawab, afatakuna abdan syakura, bukankah saya ini, kata Nabi, kepengen menjadi hamba yang bersyukur. Tuh Nabi jawabannya itu Pak, Bu. Jadi Nabi ini rendah hati Pak, ya. Walaupun sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, masih tawadu, masih rendah hati. Ya masih pengen ibadah. Ya, masih kepengen ibadah, tujuannya untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat ini banyak sebenarnya. Ya, nikmat ini banyak yang Allah berikan, ribuan. Nah, Allah nggak kehitung, jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya bersyukurnya kurang, ya bersyukurnya kurang, ya makanya itu, ya makanya itulah kuncinya adalah bersyukur. Nabi saja yang sudah dijamin masih ibadah kok. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga masih ibadah. Ibadahnya nggak biasa, tetapi luar biasa. Bagaimana dengan kita, jawabannya sekarang? Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ya Pak, Bu. Kira-kira di sini sudah ada belum yang dijamin masuk surga, Pak? Bu, kira-kira ada nggak? Kira-kira yang bicara juga belum tentu, belum ada jaminan. Kita kan masih berikhtiar ini. Ya ibadah kita lakukan insya Allah. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga. Itu kata Nabi Pak, itu hadis ya. Kata Nabi, kullu ummati, semua umatku ini, insya Allah kita semua ini, yadkhuluna ilal jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk ke dalamnya. Ya. Sahabat nanya, Pak, ini ada pertanyaan tapi kok ada ujungnya yang menjadi pertanyaan. Sahabat bertanya kepada Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang nggak mau masuk surga, yang enggan? Oh ada juga orang yang nggak mau gitu ya. Sahabat heran, kok ada yang nggak mau? Ya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau? Ya, kata Nabi, wa man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Waman asoni fakot aba. Kata Nabi, barang siapa yang tidak taat kepadaku, nggak ngikutin ajaran Rasulullah, ya, yang tidak ngikutin ajaran Nabi, ya, itu kata Nabi orang yang tidak mau masuk ke surga atau orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi itu kuncinya adalah yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kuncinya masuk surga seperti itu. Nah, inilah saya kira beberapa hal, metode, ya, model, tipe kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan dalam rangka kita ini semangat dalam beribadah, ya. Ya, jangan lupa Pak, pesan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam Al-Quran, ya. Ya, beribadahlah kepada Allah, ya, rabbaka, kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yakin. Ya, al-yakin ini menurut ulama tafsir diartikan al-maut, yaitu kematian. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal, Pak, Bu, ya. Sampai datangnya ajal atau kematian kita. Nanti kalau sudah sudah kita meninggal dunia, sudah nggak bisa ibadah lagi, sudah selesai, ya. Nggak bisa lagi ibadah di alam kubur, ya. Jangan dibuat video, ya, sholat di alam kubur. Waduh, serem juga itu kan. Kan ada video, ya, zikir di alam kubur. Waduh, ya, atau sholat di alam kubur, ya, itu kan ada yang model seperti itu, viral videonya. Nah, ini udah nggak bisa sebetulnya ibadah.
sudah selesai. Ya, makanya kita diminta sama Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Ya, saya kira ini menjadi pesan ya di pagi hari yang cerah ini sebagai mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Mungkin setelah ini kita akan lanjutkan kegiatan ya, yang lain ya, ibadah yang lain. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan menjadi bekal ya, karena kita ini ya ujungnya ibadah semua Pak ya. Ya sehari itu ngapain sih kita gitu kan? Ya sehari itu 24 jam. Ya, kita ini mau ngapain? Ya kan? Ya, kita ini dari mana ya, mau kemana? Ya. Kita ini dari mana dan mau kemana? Itu kan pertanyaan aja itu di dunia ini. Kita ini dari mana? Ya. Ya, dari Allah ya. Mau kemana? Ya mau ke Allah kan? Mau tujuannya kepada Allah. Fafirru ilallah. Dalam Al-Qur'an fafirru ilallah. Bersegeralah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu aja tujuannya. Tujuannya itu semua. Nah, ini makanya penting mengingatkan kita sekalian dalam beribadah ya, hati-hati juga ya, banyak ya pemahaman-pemahaman dalam beribadah yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah ya. Sudah banyak paham-paham yang tidak sesuai saat ini Pak, Bu. Harus dijaga ya semuanya. Kita jaga dengan baik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita ini dari paham-paham yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang tidak sesuai dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah ya. Kita ini pemahamannya ahlus sunnah wal jamaah ya. Ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah itu ya, yang khotib Jumat itu harus laki-laki ya, nggak boleh ya, kayak di Istiqlal ini nggak boleh khotibnya perempuan. Sudah jelas khotibnya harus laki. Kita sepakat dalam ahlus sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah firman Allah, bukannya kalam Nabi Muhammad. Jangan salah, kalau perkataan Nabi Muhammad itu ada yang namanya hadis ya, jadi ada pemisahan Pak, jelas mana itu hadis kalam Nabi Muhammad, mana itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita harus meyakini itu semua ya, bukan kalam manusia atau kalam Nabi Muhammad. Kalau kalam Nabi Muhammad sudah ada yang namanya hadis, itu namanya baru kalam Nabi Muhammad. Nah juga sama, perbuatan apapun yang kemaksiatan, perzinahan, tidak ada perzinahan dalam Islam itu dihalalkan ya. Zina itu sudah jelas, hukum Islam itu adalah di dalam Islam adalah haram hukumnya ya. Makanya ya jangankan ya perzinahan ya, mencuri saja kan ya, asariku wasariqatu faqta'u aidu. Ya, yang mencuri itu ya ada apa, dipotong tangannya, itu kan ada hukumannya ya. Nah, itu berat dalam hukum Islam. Perzinahan juga seperti itu, tidak boleh dan dilarang ya. Nah, itu zina sudah jelas ada ayat yang membahas tentang perzinahan ya. Wala taqrabu zina ya, jangan mendekati zina ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena perzinahan itu adalah jalan yang tidak baik ya. Ya, jalan yang buruk itu perzinahan. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang ini menghalalkan perzinahan, nah itu sudah salah, pemahamannya sudah salah. Banyak lagi ya, ini hati-hati, sudah faham-faham yang tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah ya, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hati-hati, ini sudah banyak masuk ke rumah-rumah kita, ke daerah-daerah kita. Ini hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai ibadah kita ini jadi berubah ya, berubah ya, tidak lagi ya mencari tadi ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mengingat waktu ya, sudah setengah jam kita duduk di tempat ini. Mudah-mudahan
duduknya kita di tempat ini senantiasa diberikan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ta'abbud, beribadah. Ini kan duduk ini kita ibadah juga nih. Ibadah, nuntut ilmu itu ibadah. Maka mudah-mudahan ini Allah terima ibadah kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Ya, Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua perlindungannya, amin. Allah berikan kita semua kesehatan dan panjang umur. Allah semua berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyib. Allah berikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan dalam segala urusan kita sekalian. Dan Allah berikan kita semua ini yang hadir di tempat ini dan dimanapun berada, Allah berikan semua, yaitu pintu dari segala masalah-masalah kita semua, hadirin, solusi dari segala masalah-masalah kita semua, hadirin, dalam hidup dan kehidupan kita sekalian, hadirin. Kita tutup dengan zikir jalallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah haqqun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasarafa wa wajada wa karrama wa azzama birahmatillahi wa karami. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ali wa ala ali. Demikian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada khilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah menerima kita sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.